kasih, mohon izin Gus Gafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binastina al-bantin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in, amma ba'du. Yang berhormati para alim, ulama, sepuh bin sepuh, beliau khusus Dr. Kiai Abdul Ghafur bin Zubair dan segenap sita akademika, tidak lupa santri atau mahasiswa Setayang Ambar 3. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu bermuja dalam keadaan walafiat tanpa apapun dalam acara sosialisasi dan edukasi bahaya, antisipasi dan pencegahan COVID-19. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ridhonya, nikmatnya pada hari ini kita bisa bertemu. Dan yang kedua, tidak lupa sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sabnya Imam Amin. Adik-adik yang saya cintai, tadi disampaikan Gus Gafur bahwa COVID ini merupakan masalah global, masalah dunia, pandemi dunia yang sampai saat ini masih menjadikan suatu hal yang harus segera diselesaikan. Bahkan beliau cerita hampir di semua negara sudah lockdown, menutup rapat pintu masuk mulai bandara sampai ke pelabuhan, tutup semua. Karena apa? Untuk mencegah masuknya dari negara lain. Nah, untuk negara kita saat ini memang masih banyak pemikiran, artinya masih menerapkan beberapa standar, standar, sehingga kadang-kadang kita masyarakat masih belum puas. Kenapa kita kok masih seperti ini? Kenapa kita nggak seperti di negara lain? Karena apa? Kalau kita lihat sampai dengan hari ini memang kasusnya meningkat. Kita awal hanya berapa puluh, sekarang sudah ratusan. Rilis terakhir kita sudah 225 hari ini. Kemudian rilis yang meninggal sekitar 19 orang, yang sembuh, artinya sembuh bisa terobati baru 11 orang. Nah, dari situ bisa dibuat prosentase. Kita nomor 2, sekitar 5,berapa% dari jumlah kematian dan jumlah kasus yang terjangkit. Baik, pada hari ini kita mendapatkan kesempatan yang baik untuk bisa bertemu di sini dalam hal sosialisasi. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Tapi yang perlu kita apresiasi adalah Gus Gafur, beliau masih berani memberikan memberikan keputusan yang hebat, luar biasa. Sekarang tetap berjalan kegiatannya, berjalan, walaupun di lainnya sudah libur semua. Saya punya anak kuliah 2, libur semua, pulang semua. Berarti sarang yang luar biasa, masih memberikan percaya diri, bahwa masih ada yang mengatur di sana. Ini hanya kasus dunia saja. Mudah-mudahan tidak akan jadi hal yang kita harapkan. Baik, adik-adik, kita mulai novel coronavirus 2019 yang sekarang lebih dikenal dengan COVID-19. Memang awal dari virus ini adalah ditemukan di negara Cina, yang mana kita tahu yang negara komunis kan tidak mengenal Tuhan, semuanya bisa berjalan dengan apa adanya, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal sehingga beliau dengan sesuai dengan keinginannya bisa melakukan apa saja, hanya dia taat pada aturan negara. Masalah agama memang tidak ada, sehingga di sana yang namanya haram tidak ada, semuanya sama, sehingga makan apapun dimakan, mulai dari yang matang sampai yang mentah semuanya bisa masuk. Nah, disinilah akhirnya muncul yang namanya coronavirus. Menurut penelitian, virus ini memang berada di kelelawar, atau kalong. Sebenarnya virus ini sudah lama, virus ini sudah lama, seperti Pak Hisim menyampaikan bahwa ini edisi terbaru,
varian terbaru kayak mobil, varian terbaru, varian 2019. Okay. Corona ini memang sudah lama kita ketahui. Kalau kita lihat dulu waktu tahun 2000 berapa itu ada namanya SARS, okay. Ada namanya MERS, ada namanya flu babi, flu burung. Ini salah satunya adalah turunan yang terbaru. Sama-sama coronanya. Cuman ini edisi terbaru dari SARS, MERS, babi, onta, ini adalah terbaru. Yang ada di kalong atau di kelelawar. Nah, virus ini memang menyebabkan kelainan di saluran pernapasan bagian bawah. Okay. Bagian bawah. Sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan namanya pneumonia atau radang paru-paru. Nah, disitulah yang menyebabkan kematian dari penderitanya. Tapi biasanya menurut penelitian memang virus ini akan bertambah apabila si orang tadi itu mempunyai kelainan. Artinya apa? Satu, misalnya sudah punya penyakit penyerta awalnya, terus duwe penyakit sadurunge. Yang lebih sering adalah biasanya diabetes mellitus atau kencing manis, atau asma sesak nafas, atau PPOM. PPOM itu penyakit paru obstruktif menaun. Jadi orang ini sudah punya penyakit paru yang menaun, PPOK atau PPOM, dan biasanya ada hipertensi, ada asma. Itu yang penyakit yang menyertai, yang memperburuk kondisi si pasien. Nah, corona ini memang gejalanya mirip dengan penyakit batuk pilek biasa, sama, hampir sama. Ada demam, ada batuk pilek, ada gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu atau nyeri otot atau pegel-pegel pada saat kita sakit pegel kakinya, pegel badannya sama. Cuman ada satu yang harus dipenuhi, yaitu adanya riwayat orang tersebut pernah berkunjung, pernah pergi ke negara terpapar atau negara yang ada kasus. Itu syaratnya. Makanya Gus Yapur tadi matur dicurigai karena beliau pulang dari Arab Saudi. Di sana kan ada kasus terpapar, sehingga beliau dicurigai masuk OPD, orang dalam pemantauan. Kebetulan saya ditugasi oleh Dinas Kesehatan untuk memantau beliau. Dipantau usia 14 hari, nanti saya pantau 14 hari jenengan. Sama, jadi memang itulah yang menjadikan aturan setiap siapapun yang baru pulang dari negara atau kota yang terpapar maka wajib dicurigai. Walaupun tidak ada keluhan. Tadi kan bermatur, saya kan sehat nggak ada apa-apa. Kenapa kok ditakutkan? Karena memenuhi persyaratan pernah berkunjung dari negara terpapar. Nah, pesan bagi petugas kesehatan termasuk panjenengan semuanya di sini, satu, hindari kontak jarak dekat. Walaupun itu belum pasti corona loh, walaupun nyari batuk pilek biasa, hindari kontak atau jarak dekat dengan penderita ISPA atau batuk pilek. Itu pertama, kewaspadaan dulu. Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD. Kalau kita yang paling gampang pakai masker. Kalau yang menurut aturan, itu kita pakai topi, kacamata, masker, sarung tangan, sama baju khusus, terus sepatu boot. Itu standarnya. Itu standar itu. Jadi saya dekat Gus Gopur harus pakai itu, harusnya standar itu Gus. APD standarnya seperti itu. Jadi mulai dari depan, atas bawah semua tertutup. Standarnya itu. Tapi kita kan punya peribahasa, tidak ada rotan akar pun jadi. Ora usah nganggu yang mahal itu. Kalau kita beli itu mahal, satu set itu sekitar 500.000. Itu sekali pakai loh ya. Habis pakai dibuang. Orang kayak capung untuk dicuci enggak, habis pakai buang. Habis pakai buang. Itu namanya disposable, sekali pakai. Itu wajib pakai itu. Yang kedua, sering cuci tangan. Tadi sampaikan Pak Insi, sering cuci tangan jenengan dari manapun. Tadi Gus Gopur menyampaikan ngaji dari pusat, dari mana monggo, tapi pulang harus cuci tangan. Karena untuk menghindari adanya kontaminasi dengan kuman. Yang keempat, ingat kepada orang dengan gejala ISPA harus menerapkan etika batuk. Sing merasa batuk harus punya etika.
Artinya apa? Nek watuk ya aja dicedhaki karo koncone gitu nggih. Harus pakai masker, nggih. Harus menjauh dari kelompok kerumunan, nggih. Artinya apa? Menjaga jangan sampai jadi penularan ke yang lainnya. Nggih. Nah, karena apa? Saat ini belum tersedia vaksin COVID 2019. Belum ada vaksin, nggih. Kalau kita baca di medsos di sana ada, saya kira kurang percaya. Kenapa? Nyatanya COVID tambah kan itu kan, nggih. Nah, ada kan bisa dikurangi, nyatanya enggak, bertambah terus, nggih. Kalau memang ada vaksin, logikanya kan vaksin ketemu, penyakitnya berkurang kan gitu. Tapi kok malah tambah dan tambah. Berarti kan vaksinnya hanya isapan jempol, belum dibutuhkan dengan benar, nggih. Terus kan. Nah, ini situasi per Januari, nggih. 2 bulan yang lalu nih masih sedikit kasusnya, tapi terbanyak di daerah Cina, nggih. Kemudian Thailand, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Amerika, nggih. Semua ada kasus, nggih. Tapi dengan hari ini sudah ada 75 negara. Ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5 negara. Sekarang udah 75 negara ada kasus semuanya, termasuk Indonesia. Nggih. Yang paling tinggi di Cina jelas. Nomor 2 ada di Italia. Nah, Italia ini menurut ceritanya, negara kan negara maju, nggih. Rakyatnya sangat percaya dengan adanya kalau kita hidup bersih dan sehat, virus tidak akan bisa berkembang. Pertama, kedua itu kan hanya yang kena orang-orang yang usia tua lansia. Ketiga, itu kan hanya orang-orang yang punya penyakit kan gitu menurut orang-orang sana. Karena dia meremehkan itu semuanya, akhirnya dia terlena sehingga kasusnya bisa luar biasa. Ya, luar biasa. Tapi karena negara maju, walaupun kasus banyak bisa teratasi. Artinya apa? Yang meninggal cuma sedikit, tidak banyak, hanya 2,berapa% dari total penderita. Okay. Yang ini sudah tersebar di beberapa negara, okay, mulai dari asal Cina sampai ke sampai ke Amerika, ke Italia, ke Korea, okay, sudah sampai ke Asia, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. Terus. Nah, ini setelah munculnya ini ya, maka WHO membuat statement atau membuat instruksi ya, bahwa COVID merupakan pandemi atau isu global yang harus segera dibenahi. Okay. Dulu awalnya memang tidak ada bukti penularan antara manusia ke manusia, karena menurut teori adalah dari hewan ke manusia, yaitu dari kelelawar sebagai pembawa virus ke manusia. Tapi nyatanya tidak, ternyata bisa menular dari manusia ke manusia. Itu yang paling bahaya, yang paling gawat. Okay. Nek nular saka kalong tok gampang, okay. Kalong dimusnahkan sudah selesai. Tapi karena menular dari manusia ke manusia dimusnahkan enggak mungkin, okay. Tetap kita menjaga. Makanya sekarang ini masalah adalah terjadi penularan antara manusia ke manusia. Ini yang paling berbahaya. Ya, kalau dari hewan itu mudah, diisolasi hewannya selesai. Kemudian WHO juga merekomendasikan tidak boleh pergi ke negara terjangkit, terutama di Cina dulu pertama kalinya. Di Cina nggak boleh. Okay. Yang ketiga, 4, okay, WHO siap menyediakan website dibuka, okay, untuk memberikan informasi tentang COVID, okay, mulai dari penularan, penyebaran, kemudian penata laksanaan sampai ke semuanya siap untuk dibuka websitenya. Ya, terus. Nah, ini gejala klinis yang perlu diwaspadai panjenengan semuanya. Ini karena apa? Karena gejalanya mirip dengan penyakit batuk pilek yang ada di sarang ini, hampir sama. Cuman bedanya tadi nggih, suhunya harus lebih dari 38 Celcius. Makanya tadi diinformasikan akan ada pemeriksaan suhu nggih, suhu sama cuci tangan dengan apa? Dengan hand scrub tadi nggih. Karena apa ini tadi? Demamnya adalah merupakan yang pertama, yang muncul pertama adalah demam tinggi di atas 38 Celcius. Kemudian letih, lemah, lesu dan batuk. Batuk kering nggih, bukan batuk bedak lho nggih. Batuk kering. Kemudian sesek nggih. Distress pernapasan. Dia itu penurunan pernapasan nggih. Napasnya kecil, cepat dan dalam. Nggih. Kemudian adanya gambaran mikroskopik nggih di paru-paru nggih. Ada rongsen di paru-paru.
menunjukkan adanya gambaran suram di 8 paru dua-duanya. Itu khas menunjukkan gambaran pneumonia atau peradangan pada paru-paru. Yang ketiga, 4, 5, pemeriksaan laboratorium didapatkan penurunan jumlah sel darah putih atau leukopenia atau limfopenia. Ya. Nah, saat ini vaksin belum ada. Oke. Terus bagaimana caranya untuk mencegah kan gitu nggih? Vaksinnya urung ono, penularannya tinggi, terus bagaimana untuk mengantisipasi atau untuk pencegahan? Ya. Ternyata virus itu memang sudah lama ada. Dulu disampaikan, sudah ada lama ada, mulai zaman sebelum Masehi sampai zaman Nabi Sahabat sampai sekarang itu memang ada virus. Memang dia berevolusi, merubah bentuk, sesuai dengan variannya masing-masing. Lah virus ini itu tidak akan berkembang pada saat tubuh kita, imun kita bagus. Ini disampaikan bahwa PHBS nomor 1. PHBS ada mas? Apa PHBS tahu? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Itu pertama, harus PHBS-nya harus diperkuat. Kedua, CTPS, apa? Cuci tangan pakai sabun, itu diperkuat lagi. Jadi dua itu, pertama tanda PHBS-nya diperkuat, kedua ditunjang dengan CTPS. Makanya tadi udah ada rencana menyediakan tempat cuci tangan sebelum masuk ke area pondok. Harus disediakan pengukur suhu setiap masuk ke pondok. Mungkin saat ini setelah itu mungkin ya sudah ya. Ini kan baru boomingnya, mungkin setelah ini ya mungkin agak ngurang, agak hilang Gus. Saat ini kan baru boomingnya, makanya diharapkan, disarankan setiap yang masuk siapapun harus kontrol suhu. Suhu. Kedua harus cuci tangan. Itu yang sekarang ini harus dikuatkan dulu. Lah, makanya sampai gubernur membuat lockdown lokal ini kan gitu maksudnya. Lockdown tapi lokal stay nomor 3, nggak boleh keluar, nggak boleh ada tamu datang. Kalau keluar boleh tapi harus cuci tangan pakai sabun. Berarti kan ini kebijakan beliaunya luar biasa. Tetap berjalan kegiatan akademis, tapi tetap mendukung petunjuk dari pemerintah. Mulai Pak Jokowi, Pak Gubernur, Pak Bupati sama tentunya. Bahkan kemarin waktu rapat besar di kabupaten, janjian Bupati yang menolak Gus. Mosok wong sembayang kon leren, kan kenapa ora untuk jamaah kon di rumah. Mosok wong Jumatan kok diganti sholat zuhur kan ngoten nggih. Padahal kan kondisinya tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi karena beliau menghormati, mengamankan instruksi presiden, gubernur, akhirnya beliau juga sama meneruskan ke masyarakat. Cuma secara pribadi Gus susah nek sarang Gus. Puskesmas susah sekali. Kalau harus menerapkan pasien boleh dikunjungi 1 orang, nggak bisa. Pasien boleh berkunjung, tidak boleh bawa anak, juga nggak bisa di sarang, susah sekali. Jadi saat ini saya dengan staf, dengan satpam sudah bingung dan mumet menghadapi masyarakat sarang. Nanti kalau diajak situ susah banget. Bahkan saat ini kan libur sekolah, justru anak dibawa ke sana. Alasannya nggak ada yang jaga. Beda kalau sekolah kan ada yang jaga di sekolahan, nanti jam berapa ini enggak, kan di rumah. Akhirnya ibunya berasa ikut semua. Makanya puskesmas penuh itu tiap hari, penuh dengan orang sakit, penuh dengan anak-anak. Jadi himbauan Pak Presiden, Pak Gubernur, Bupati sudah nggak berlaku di sarang. Luar biasa sarang. Jadi pokoknya anak-anak dijak sana semua, bahkan banyak sekali. Berarti kan sudah melenceng dari tujuan, maksudnya kan suruh libur di rumah, 14 hari untuk memutus rantai penularan, kan gitu, dan gak ketularan yang omah selama 14 dino. Tapi namanya anak nggak bisa, tetap dia ikut ibunya kemana, terus, sudah ini tadi. Nah ini yang perlu panjenengan ketahui, ini nanti akan di belakang ada. Memang dalam pencegahan ini ada 4 kriteria yang harus kita pahami dulu. Tadi Gus Guru sudah matur, beliau termasuk ODP, orang dalam pengawasan. Masuk yang kedua, PDP, pasien dalam ODP orang dalam pemantauan. Yang kedua PDP itu
pasien dalam pengawasan. Oke. Maksudnya apa? Jadi sudah ada keluhan batuk pilek, oke. Kemudian ada riwayat pernah berkunjung ke negara tersebut. Akhirnya pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, suspek. Suspek itu sudah dicurigai. Oke. Gejalanya mirip, ada riwayat berkunjung dari negara atau kota yang terpapar, ini yang masuk suspek. Okay. Yang keempat adalah confirm. Confirm itu sudah dikonfirmasi dengan foto ronsen, konfirmasi dengan laboratorium. Okay. Ronsennya 28 paru juga suram. Kemudian laboratnya adanya penurunan sel darah putih, leukopenia atau limfopenia. Berarti sudah positif karena COVID. Tapi ada lagi nggih, harus pemeriksaan swab tenggorok. Okay. Jadi diambil cairan dari tenggorok, nanti dibawa ke Balit Bankes adanya di Jakarta. Di sini belum ada, Gus. Jakarta adanya. Dalam? Belum ada. Yang merupakan rujukan dari pemerintah adalah di Balit Bankes Jakarta. Okay. Itu pun dikemas khusus, okay. Yang ngantar khusus dibiayai pemerintah. Okay. Memang itu khusus, itu memang khusus semuanya, dikemas khusus, yang ngantar khusus, labnya khusus di Jakarta, Balit Bankes di Jakarta sana. Itu yang bisa mendiagnosa corona. Okay. Lah ini yang perlu panjenengan ketahui dari 4 tadi, ODP, PDP, suspek, dan confirm. Okay. Ini yang paling 3 okay, pengawasan sama suspek. Ini yang masih dalam taraf-taraf belum positif loh. Okay. Itu pun sudah wajib. Okay. Kalau ada riwayat demam, yang suspek itu wajib. Okay. Kemudian isolasi juga wajib. Kemudian harus di rumah sakit juga harus wajib. Kalau Gus Gafur kan masih OPD, masih bebas pulang ke dalamnya nggak apa-apa. Yang penting ada yang mantau. Okay. Nanti pada 14 hari nanti nggak ada keluhan, selesai Gus, nggak ada apa-apa. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Okay. Okay. Lah ini nggih 4. Apabila 1, 2, 3, 4 ini nggih faktor risiko yang perlu panjenengan ketahui. Ada 4 faktor risiko. Pertama, jelas riwayat ke Cina, jelas nggih, 1, 2, jelas. Yang kedua, kontak erat dengan confirm COVID 2019. Artinya apa? Jadi umpamanya ada seseorang yang pernah bertemu atau berkunjung atau nilai besuk dengan orang yang terkonfirm COVID-19. Itu ya. Yang ketiga, mengunjungi fasilitas kesehatan di mana di situ ada orang terinfeksi COVID-19. Yang keempat, kontak dengan hewan. Jika hewan penular sudah teridentifikasi, nggih Mas gini, kontak dengan kelelawar, jelas itu dia mah sudah membawa virus. Sudah jelas, maka kontak dengan hewan di negara yang diketahui kasus COVID-nya, ini yang patut dicurigai. Ada 4 itu yang harus diperhatikan. 1, pernah ke Cina, kontak dengan confirm atau kontak dengan penderita. Ketiga, mengunjungi fasilitas yang ada perawatan orang COVID, kontak dengan hewan yang benar-benar sudah terdeteksi adanya virus. Terus kan. Nah ini kelompok yang dicurigai untuk evaluasi lebih lanjut. Makanya Gus Gafur benar sekali melarang santri keluar, melarang tamu masuk. Itu benar karena apa? Ini sebagai evaluasi. Evaluasi. Jangan sampai nanti kecolongan karena menerima tamu, ada santri yang keluar, akhirnya akan tertimbul namanya penularan. Yang pertama, yang perlu dievaluasi, demam dan gejala saluran bagian bawah. Ini yang pertama. Dan dalam waktu 14 hari sebelum munculnya gejala terdapat riwayat berpergian ke Cina dulu. Kalau sekarang sudah melebar, meluas ke negara yang terjangkit. Atau dalam waktu 14 hari sebelum munculnya gejala memiliki kontak dekat dengan orang yang sedang dalam investigasi untuk COVID-19 saat orang tersebut sedang sakit. Artinya apa? Ada kontak dengan orang yang sedang sakit. Atau dalam 14 hari dalam kontak dengan pasien COVID yang terkonfirmasi
bakteriologis, atau pernah ketemu atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi secara bakteri, secara laborat. Ini yang perlu diperhatikan. Terus, nah, respon kasus suspek yang perlu diperhatikan, okay? Ada dua kasus yang perlu kita perhatikan, yang mana yang harus diisolasi, yang mana yang belum, yang mana harus diambil spesimennya, ada dua, okay? Yang suspek, yang dicurigai, itu wajib dirujuk ke rumah sakit, wajib hukumnya, okay? Kalau yang pengawasan belum. Yang suspek itu wajib isolasi di rumah sakit, okay? Isolasi rumah sakit, okay? Tapi yang pengawasan juga sama, okay? Suspek tidak boleh isolasi di rumah, tidak boleh, harus di rumah sakit. Kalau yang pengawasan masih diperbolehkan, okay? Yang suspek wajib diambil swab tenggorok atau spesimennya, karena sudah jelas-jelas dia sakit, jelas ada sesak nafas, ada riwayat dari negara terpapar. Okay? Ini yang perlu diperhatikan. Terus kan? Nah, ini tadi udah nggih, ODP, PDP sudah paham nggih? Nggih. Nah, terus. Nah, ini langkah yang harus dilakukan. Oh, ini kan ke Cina nggih. Tidak. Ini sudah sama tadi nggih? Tutup mulut sama nggih. Ini tindakan selanjutnya nggih. Ini untuk puskesmas ini jangan-jangan nggih. Tapi enggak apa-apa untuk pengertian nggih, untuk pengalaman nggih. Nah, ini jika memenuhi kriteria kasus suspek, maka dilakukan respon berupa 1, tata laksana kasus dirujuk di rumah sakit rujukan. Oke. Yang kedua, lakukan tindakan penyihatan terhadap barang dan alat angkut. Misalnya gini, ada seorang yang dianggap suspek, berarti kan wajib dirujuk di rumah sakit. Barang-barangnya itu termasuk yang dipakai, yang digunakan, okay, dan alat angkutnya semua harus diidentifikasi dengan jelas. Karena apa? Setelah itu harus didesinfektan, harus dibersihkan, harus dicuci hama. Oke, jadi peralatan yang dipakai, yang dibawa tadi harus diinventarisir secara jelas, karena apa? Itu termasuk risiko penularan. Oke, setelah dari rumah sakit, maka alat yang digunakan harus dibersihkan semuanya, harus bebas hama, bebas bakteri, bebas virus. Okay? Kemudian, nah ini terhadap kontak erat, nah ini 2 baris depan belakang kanan kiri dilakukan karantina minimal 1 kali masa inkubasi terpanjang pemberian vaksin. Jadi maksud gini, ada suspek, okay, kan dirujuk ke rumah sakit. Yang mengantar itu ada yang ngantar, mungkin supir, perawat atau keluarga kan mengantar, kan satu mobil. Itu harus minimal 1 kali masa inkubasi terpampang, okay, harus selalu dipantau itu. Okay. Yang ngantar itu aja harus dipantau karena dia berkontak dengan suspek. Okay. Kemudian harus lapor ke P2 di Jen P2P di Jakarta sana. Okay. Terus kan? Ini sama terus. Ya, terus saja. Ini alur pemeriksaan ini, okay. Terus saja. Okay. Nah, ini kesiapan Indonesia nih. Memang ini sudah agak terlambat, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita sudah ada tindakan. Artinya apa? Setiap kota atau provinsi sudah menginstruksikan sendiri-sendiri sesuai dengan instruksi Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, okay, dengan surat edarannya, sehingga sudah ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan nanti sudah bisa kita hasilnya sudah kita lihat minimal nanti setelah Mei, Gus. Menurut dari P2P, Dirjen P2P itu diperkirakan sampai Mei nanti pemantauannya. Karena mendekati Lebaran, Lebaran itu sampai Mei pemantauannya nanti. Mungkin bisa diperpanjang lagi rencana, ya. Karena ini kan April, nggih. April nanti memasuki puasa Lebaran itu lebih lagi, lebih ada mudik yang kurang tahu nanti nggih, sikat kondisi nanti nggih. Kalau memang nggak boleh mudik ya nggak mudik nanti, mungkin larangan mudik.
Di satu sisi Jakarta nggak boleh keluar, satu sisi yang daerah nggak mau terima mungkin. Okay. Karena lockdown masing-masing. Okay. Sekarang Solo udah lockdown kan, nggak boleh dikunjungi. Okay. Lockdown, Malaysia udah lockdown semuanya. Okay. Dan mungkin nanti bisa aja saat Lebaran tertutup untuk tamu. Okay. Mudah-mudahan sudah teratasi ini. Okay. Terus kan? Terus sama tindak lanjut ini. Nah ini situasi terakhir nggih, kita tanggal 17 Maret nggih. Saat itu Indonesia masih 172 masih nggih. Sekarang sudah 225 nggih. Ini tanggal 17 Maret Indonesia kasusnya 172, yang meninggal ada 5, yang sembuh ada 8 nggih. Sudah meningkat nggih. Sekarang sudah 19 meninggal, yang sembuh ada 11. Okay. Berarti ada peningkatan kasus juga ada, peningkatan meninggal juga ada. Okay. Ya terus. Ya sudah selesai, terima kasih. Okay. Baik, dari kesimpulan tadi semuanya, ternyata corona itu merupakan pandemi dunia yang pertama. Ini kenapa? Karena WHO sudah mengeluarkan statementnya bahwa ini merupakan kasus dunia yang bertanggung jawab bersama. Makanya WHO memberikan instruksi untuk segera bertindak setiap negara untuk mencegah penularan dan pemutusan mata rantai penularan. Yang kedua, dari resume ini ternyata virus juga bisa dikendalikan. Artinya apa? Kalau kita hidup bersih dan sehat, insya Allah tidak akan muncul namanya virus. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu sudah ada virus banyak sekali, kuman banyak sekali. Tapi dalam keadaan kondisi yang imunnya kuat, kondisi tubuhnya bagus, maka dia tidak akan berkembang. Kalah dengan kita. Tapi sebaliknya, pada saat kita kondisi tidak bagus, imun tidak bagus, kondisi drop, maka kuman semua akan berkembang, akan timbul penyakit. Intinya adalah tidak perlu takut dengan corona, tidak perlu gelisah dengan corona. Karena apa? Itu tergantung kita masing-masing. Kalau kita mensikapi dengan bijaksana, pertama kalau kita orang beragama tetap percaya ada yang di atas yang ngatur, pertama. Yang kedua, kita tetap harus berikhtiar, berusaha. Ya tadi bahwa kita berikhtiar, berusaha, bagaimana kita bisa mensikapi ini dengan pinter, dengan cerdik. Karena virus itu bisa dikendalikan kita. Kalau kita hidup bersih sehat, insya Allah tidak akan muncul virus tadi itu. Penyakit apapun kalau kita hidup bersih sehat dengan BABS yang bagus, JTPS yang bagus, insya Allah tidak akan adanya penularan virus atau penyakit lainnya. Ya, jadi ingat, pola makan, istirahat, gaya hidup harus sehat semuanya. Tadi gue bilang bahwa kalau bisa usahakan tidur itu minimal 6 jam, Gus, 6 jam. 6 jam harus minimal. 6 jam. Aturannya kan 8 jam, sepertiga hari adalah untuk istirahat. Umpamanya jenengan umurnya 90 tahun, sing 30 tahun kanggo turu. 30 tahun kok turu. Sepertiga itu untuk istirahat. Jadi hitungannya nek umurnya 90 nggih 30 tahun kanggo turu untuk istirahat. Yang penting kita mensikapi secara cerdik, tidak perlu terpengaruh oleh hoax yang menyesatkan. Jangan sampai, kita percaya diri bahwa bisa kita atasi dengan berdoa, berikhtiar, PABS yang baik, insya Allah kita akan terselamat.